kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang langkah-langkah dan sasaran pengawasan dalam lembaga pendidikan. Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nahana Nuranda dari PGSD 2C dengan NIM 2024-1510-204. Kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nafa Salsabila dari kelas 2C dengan NIM 2024-1510-103. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Trinada Nurfadilah Akbar dari kelas 2C dengan NIM 2024-15-158. Dan saya Rika Auliana Zahra dari kelas 2C, PGSD 2C dengan NIM 2024-1510-078. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah yang pertama. Kita ambil terlebih dahulu kertasnya. Yang pertama, mengkoordinasikan semua program yang akan dijalankan oleh lembaga pendidikan. Nah, mengkoordinasikan semua program dalam lembaga pendidikan berarti mengatur dan menyelaraskan setiap rencana kerja agar berjalan sesuai dengan rencana atau tujuan. Nah, kegiatan ini mencakup penyusunan jadwal, pembagian tugas, penyediaan sumber daya, dan memastikan kerjasama antar bagian. Nah, koordinasi juga melibatkan pemantauan pelaksanaan program dan memberikan arahan jika terjadi hambatan. Nah, sehingga program ini berjalan dengan tertib, efektif, dan saling mendukung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Langkah yang kedua, meningkatkan pengetahuan para administrator sekolah. Yaitu upaya untuk memastikan bahwa semua aspek non-akademik di sekolah dikelola secara profesional. Administrator perlu diperlengkapi dengan pengetahuan terbaru mengenai yang pertama, efisiensi operasional, yaitu cara mengelola anggaran, fasilitas, dan logistik sekolah secara hemat, biaya, dan efektif. Yang kedua, kebutuhan, yaitu pemahaman mendalam tentang regulasi pendidikan, hukum ketenagakerjaan, dan kebijakan aplikasi yang berlaku. Yang selanjutnya, manajemen data dan teknologi, yaitu keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi sekolah atau SIS dan alat digital untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pelaporan. Tujuannya adalah menciptakan dasar manajemen yang kuat agar guru dan pemimpin dapat fokus pada kualitas pengajaran tanpa terbebani masalah administrasi. Nah, yang selanjutnya, mempersiapkan para pemimpin di lembaga pendidikan, yaitu adalah proses strategis yang bertujuan mencetak individu yang mampu memimpin perubahan dan inovasi. Nah, perubahan ini mencakup pengembangan yang pertama, visi dan strategi, yaitu kemampuan untuk memutuskan tujuan jangka panjang dan rencana implementasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, kepemimpinan institusional, yaitu keterampilan untuk membimbing dan memotivasi staf mengajar agar mengadopsi praktik terbaik dalam kelas. Yang ketiga, budaya organisasi, yaitu kemampuan untuk membangun sekolah yang sportif, etis, dan kolaboratif, yang pada akhirnya berdampak positif pada prestasi siswa. Tujuannya adalah memastikan lembaga memiliki arah yang jelas dan progresif serta mampu beradaptasi dengan tantangan pendidikan di masa depan. Sekian, terima kasih. Oke, baik teman-teman, yang selanjutnya adalah ada pada poin nomor 4. Dalam poin nomor 4 ini terdapat menumbuhkan pendekatan inovatif dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Nah,
pada proses pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan itu sudah dilakukan dengan cara yang inovatif dan juga kreatif, kemudian telah disesuaikan dengan kebutuhan dari siswa. Nah, dalam proses pengawasan ini juga dilakukan untuk mendorong guru untuk melakukan pendekatan baru, kemudian memanfaatkan teknologi, dan juga mengikuti berbagai pelatihan. Nah, agar proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif ini dapat berjalan dengan baik, pastinya perlu didukung dengan fasilitas yang memadai. Contohnya seperti sarana pembelajaran, kemudian perangkat teknologi, dan juga bahan ajar yang relevan. Nah, di mana dengan demikian inovasi itu tidak hanya direncanakan saja, namun juga dapat diterapkan dalam proses pembelajaran secara nyata. Baik, untuk poin selanjutnya ada pada poin nomor 5 yang terdapat adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pendidik untuk dievaluasi hasil kerjanya secara berkesinambungan. Nah, hal ini itu termasuk ke dalam bagian penting di dalam pengawasan untuk meningkatkan kualitas dari pendidik. Dapat dilakukan melalui observasi kelas, umpan balik, dan juga penilaian rutin, di mana hal ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam kinerja dari sang guru tersebut. Nah, hal ini adalah dilakukan untuk membantu pendidik untuk mengevaluasi proses mengajarnya serta mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Nah, kemudian dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara sistematis, berkesinambungan ataupun terus-menerus ini dapat meningkatkan mutu dari pembelajaran serta kinerja sekolah dapat meningkat secara konsisten dari tahun ke tahunnya. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dari langkah-langkah dan sasaran pengawasan dalam lembaga pendidikan. Di sini itu terdapat 7 langkah ya, teman-teman. Tapi di sini saya akan menjelaskan poin ke-6 dan poin ke-7. Oke, untuk yang pertama kita akan membuka di media pembelajaran terlebih dahulu. Di sini itu ada poin ke-6. Nah, di sini itu ada poin yang berbunyi penyediaan informasi dan kompetensi dalam semua pelaksanaan program pendidikan. Jadi di dalam langkah ke-6 ini itu ada penyediaan informasi, di mana di dalam dari langkah ke-6 itu adalah proses menyampaikan data, kemudian rencana, ada kebijakan, kemudian tepat waktu terhadap orang-orang yang terlibat. Seperti apa? Yang pertama itu seperti guru, kemudian ada siswa, ada orang tua, dan juga ada masyarakat. Jadi di dalam penyediaan informasi dan kompetensi dalam semua pelaksanaan program pendidikan itu juga termasuk langkah yang harus kita jalani gitu. Jadi karena di langkah ke-6 juga penting ya penyediaan informasi terhadap orang-orang yang terlibat. Teman-teman, sekarang dilanjut kita ke langkah yang ke-7. Kita lihat dulu ya di mana di dalam dari langkah ke-6 itu adalah proses menyampaikan data, kemudian rencana, ada kebijakan, kemudian tepat waktu terhadap orang-orang yang terlibat. Seperti apa? Yang pertama itu seperti guru, kemudian ada siswa, ada orang tua, dan juga ada masyarakat. Jadi di dalam penyediaan informasi dan kompetensi dalam semua pelaksanaan program pendidikan itu juga termasuk langkah yang harus kita jalani gitu. Jadi karena di langkah ke-6 juga penting ya penyediaan informasi terhadap orang-orang yang terlibat. Teman-teman, sekarang dilanjut kita ke langkah yang ke-7. Kita lihat dulu ya di media konkretnya. Kita ambil. Kemudian sini saya akan membaca nih. Di sini tuh di ke-7 itu ada poin yang berbunyi atau langkah ke-7 adalah membantu pengembangan keterampilan para pelaksana program pendidikan seperti instruktur, administrator sekolah, dan tenaga kerja lain yang terkait. Jadi maksud dari langkah ke-7 ini itu adalah upaya apa sih? Upaya untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan instruktur, kemudian administrator sekolah dan tenaga kerja melalui melalui pelatihan, ada juga pendampingan,
atau dalam bentuk profesi gitu. Nah, jadi di dalam langkah yang ketujuh ini itu membantu pengembangan keterampilan itu suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh para pendidik atau tenaga kependidikan seperti guru gitu. Nah, guru itu perlu ya membantu pengembangan keterampilan dari pelaksanaan suatu program pendidikan, karena jika di dalam sumber daya manusia itu di dalam poin ketujuh itu seperti misalkan tenaga pendidiknya itu ikut berkontribusi dalam membantu pengembangan keterampilan, maka dalam pelaksanaan program pendidikan juga akan berjalan dengan secara efektif dan efisien. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.